pemahaman makrifat. Yang dikatakan syariat itu hakikatnya batang tubuh ini. Ini syariat. Ya. Kenapa dikatakan batang tubuh ini syariat? Karena disinilah Tuhan ingin menampakkan dirinya ya, melalui afalnya Allah. Artinya apa? Yang bisa melihat sholat itu karena bergeraknya jasma ya, batang tuh ya, batang tubuh ini yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan ialah yang dikatakan hayat. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin melihat kebenaran orang, bukan kebenaran diri sendiri. Lah kita hidup ini, yang sambungan kemarin pengajian, kira-kira ini selama ini kita ini sudah bermanfaat untuk diri kita atau belum? Kira-kira ada jaminan selamat atau belum? Kita ini hidup, sifat-sifat hewan itu masih ada enggak? Serakah, mau menang sendiri, tidak mau tahu dengan hak-haknya Tuhan, masih ada enggak? Gitu loh. Yang dipikirkan kita apa selama ini hidup nih? Apakah hanya perut, ya? Makanan, kenyamanan hidup, itu aja kah? Keselamatan tidak dipikir. Artinya kita belum bermanfaat untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Hidupmu itu kira-kira setiap jam, setiap menit, setiap detik itu istimewa enggak? Kalau kita kesadarannya lepas terus dari Tuhan, ini yang dikatakan sia-sia, ini yang dikatakan berbahaya. Maka akhirul kalam la ilaha, artinya kita sudah menyatakan hak yang ada, yang wujud, yang berkuasa ialah Allah, bukan kita. Kita hanya bayang-bayang. Adanya kita merupakan wujud dari kebesaran Tuhan. Itu loh maksudnya. Setiap hari yang melihat cermin enggak? Melihat cermin. Nah, kalau kita setiap hari melihat cermin, kita ini posisinya di cermin itu loh. Bayang-bayangannya saja. Itu loh. Jadi ini tolong setiap melihat cermin itu diresapi tuh, tapakur. Kita bercermin tuh, kita kira-kira kita membawa sifat apa hidup ini. Hidup setiap hari loh, 24 jam diberikan Tuhan itu yang namanya titipan, yang namanya hidup, kesehatan, kebahagiaan, dititipi anak, istri, suami, ya kah? Diberi titipan orang-orang yang tercinta. Ini untuk menghibur kita selama di dunia, menunggu kepulangan kita di akhirat. Ya. Ini dititipi orang-orang yang dicintai. Orang yang dicintai dipanggil malah bersedih. Ya, kenapa engkau panggil adikku yang tercinta? Kan ada yang lain. Wah, nggak rela, nggak ikhlas. Ya. Karena semua milik Tuhan, kita nggak berhak. Oleh sebab itu, mari kita ini loh, di perguruan diajarkan perbaiki kualitas ibadah, perbaiki kualitas keilmuan. Percuma kita banyak kajian, tapi pada intinya kita masih timbul rasa sombong, rasa mengakui adanya diri, rasa mengakui kita yang
menjalankan ibadah itu sendiri. Oleh sebab itu ada perkataan dari para ulama tasawuf, jangan diambil secara singkatnya saja, bahwa kita ini sudah tidak beribadah dikatakan bahwa kita melepas keakuan, itu maksudnya. Ya Allah, ya Rabbi, tetap sholat, tetap jamaah tetap, walaupun kita tahu Rasulullah mengajarkan jamaah itu untuk menzohirkan hakikat bahwa di dalam diri ada zohir dan batin. Itu loh hakikatnya jamaah. Hakikat masjid ya di dalam diri ini untuk tempat ibadah. Hakikat Mekah qalbun mukmin baitu. Nah, semua ada di sini. Cuman tetap kita harus ibadah. Itu loh maksudnya. Jangan ditinggalkan. Kan kita umatnya Rasul. Harus mengetahui hakikat kerasulan itu sendiri yang menjadi wasilah yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Kalau ingin kembali kepada cahaya, nur, kesucian, hiasilah sifatmu dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi mustahil orang istighfar tapi masih anania, ya. Astagfirullahaladzim. Di awal orang mau sholat dan di akhir orang mau tujuannya apa? Istighfar itu hanya meminta ampun. Meminta ampun apa? Dosa-dosa kita. Orang pas, ya. Bahwa ketika sebelum sholat dan sesudah sholat kita melafazkan istighfar, ialah kita minta ampun. Mudah-mudahan tidak terakui amal ibadah sholat itu tadi oleh kita. Itu loh maksudnya istighfar. Ya kalau kita yang merasa kita yang sholat, ya batal. Karena inti daripada tauhid itu kan pengesaan diri. Di mana tauhidnya? Nah, jadi semua ibadah harus disertai dengan ma'rifat. Dibedah itu loh, dibedah. Jasmani, rohani kita tidak ikut memiliki. Ini yang menjadi amanah. Supaya kita berhati-hati hidup di dunia ini, perbanyak amal ibadah kebaikan. Itu loh maksudnya. Dari Allah kembali kepada Allah. Jangan merasa memiliki. Jadikan kehidupan ini hidup dengan kualitas ibadah yang terbaik. Makanya mesrakan. Yang menjadi wasilah kita itu mesrakan. Yang menjadi wasilah kita ini apa? Yang nyata. Yang nyata apa? Napas yang bergerak keluar mesrakan. Rasakan, resapi, gitulah. Karena sudah mesra ini, keluar masuk. Sifatnya kan bersih dan suci. Disitulah kita harus mengikuti. Jadi kita setiap hari harus mengevaluasi diri kita. Ada peningkatan atau tidak. Ini yang saya maksudkan. Peningkatan pelepasan kesadaran diri maksud saya. Oleh sebab itu dilazimkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ketemu nikmatnya. Karena itu jalan untuk mempanahkan diri. Karena kita tiada yang nyata hidup berdiri sendiri, dialah Allah yang merupakan kesempurnaan zat, sifat, asma dan af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba diulangi lagi. Yang kajian zat, sifat, asma, af'al itu seperti apa sih? Seperti baju ini loh. Baju ini sebelum jadi baju, sebelum dijahit, dia berupa apa? Kain.
Sebelum jadi kain dia jadi benang. Sebelum jadi benang dia jadi kapas. Nah, kapas itulah yang dikatakan zatnya. Gitu loh. Dijadikan kain itu sifatnya. Sifat itu rupa. Wujud inilah yang dikatakan sifat. Oleh sebab itu bisa berbeda-beda bentuknya. Tinggal kain itu mau dibikin apa. Ya toh? Tapi ketika sudah jadi baju terlihat kapasnya. Ini yang salah tilik kita. Kita tidak pernah melihat kapasnya. Seakan-akan kapas itu hilang. Maka yang zohir ini kenyataan kapas. Paham gak kita ini? Artinya selama ini berarti kita mengotori amanah Tuhan yang ada di dalam diri kita. Hati itu hati untuk bersih mengingat Tuhan, kita kotori dengan prasangka buruk sama orang. Kita kotori dengan merendahkan orang. Kita kotori dengan memusuhi orang. Hati, belum yang lain-lainnya. Artinya selama ini inilah yang menjadi sebab hidup kita sengsara di dunia. Kalau di dunia kita sengsara, di akhirat akan lebih sengsara. Maka kemarin saya katakan mustahil ketika Habibullah ini hidup di dunia sengsara, mustahil. Karena tidak akan dibiarkan Tuhan sengsara hidup di dunia. Jadi lihat hidup kita kayak apa. Kalau sudah tahu sebabnya, istighfar dengan benar, taubat nasuha dengan benar, hilangkan anania, berserah diri, full namanya full itu apa? Totalitas, bersandar kepada Tuhan. Artinya begini loh, ketika kita ada masalah, yang Tuhan mau itu terima dulu masalah itu dengan lapang dada. Orang kalau mau menerima masalahnya dengan lapang dada, baru Tuhan memberikan solusinya. Kita ndak, dapat masalah sudah kealang kabut sudah. Akhirnya pikiran ruwet, hatinya keruh, tidak bisa melihat solusi yang datang dari Tuhan. Lupa kita. Tidak ada yang datang kepada kita melainkan dengan izin itu yang lupa. Maunya kita yang baik aja. Tidak ada yang datang kepada kita baik atau buruk takdir itu melainkan dengan izin Tuhan. Artinya Tuhan sudah menyiapkan solusi atau penyelesaian masalah itu sendiri. Tuhan ingin menguji keimanan kita. Ketika diberi masalah, engkau bergantung kepada siapa? Datang masalah yang ditelepon kerabat-kerabat dekat, orang-orang yang berpangkat, atau orang-orang yang berkuasa, atau orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam hal spiritual, paranormal, lupa sama Tuhannya, ya kah? Seperti itu. Makanya ayo mari kita belajar di majelis untuk selamat. Itu tujuannya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.